Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bersuka cita karena Kristus telah dibangkitkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi. Tajuk renungan kita pada hari ini 23 Oktober 2023. Kedua Maria bersukacita atas berita kebangkitan. Dalam Matius 28 ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Para wanita yang berdiri di dekat salib Kristus menunggu dan mengawasi jam-jam Sabat berlalu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi sekali, mereka pergi ke makam membawa serta rempah-rempah yang berharga untuk meminyaki tubuh Juru Selamat. Tidak semua wanita datang ke makam dari arah yang sama. Maria Magdalena adalah orang pertama yang mencapai tempat itu. Dan ketika melihat bahwa batu itu telah dipindahkan, dia bergegas pergi untuk memberitahu para murid. Sementara itu, wanita lainnya datang. Cahaya bersinar di sekitar kubur itu, tetapi jenazah Yesus tidak ada di sana. Ketika mereka berlama-lama di tempat itu, tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian berkilau sedang duduk di dekat kubur. Malaikatlah yang menggulingkan batu itu. "Janganlah kamu takut," katanya, "sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring.
dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah bangkit, dia telah bangkit. Para wanita mengulangi kata-kata itu berulang kali. Sekarang tidak perlu lagi urapan rempah-rempah. Juru selamat itu hidup dan tidak mati. Sekarang mereka ingat bahwa ketika berbicara tentang kematiannya, dia berkata bahwa dia akan bangkit kembali. Sungguh hari yang luar biasa bagi dunia. Segera wanita-wanita itu berangkat dari kubur dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Desire of Age, halaman 788 dan 789. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sadarkah saudara-saudari sekalian bahwa ada pendeta-pendeta di dalam gereja Advent yang sekarang ini yang mengajarkan bahwa Yesus itu bangkit sendiri? Berikut contohnya dari dalam dan luar negeri. All of that Christ took. That's suffering. Then he died. He gave up his life. Then he came back. Did you hear what I said? Now the Bible says over and over the Father raised him. The Father raised him because he came up at the command of the Father. But Jesus raised himself. You didn't hear me? I said Jesus raised himself. Ketika suara malaikat berkuasa kedengaran di kubur Kristus, di hari kebangkitan itu, malaikat hanya bilang begini, Yesus, Bapamu memanggil engkau. Juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Yohanes 10 ayat 17-18 berkata, Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Kenapa dia berkuasa? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah, dasar utama para pendeta tersebut mengajarkan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri adalah ayat yang berikut ini. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, kata menerima dan mengambil atau take and received diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, yaitu lambano. Apakah maknanya? Maknanya adalah kedua kata tersebut, yaitu menerima dan mengambil, artinya sama. Menerima atau mengambil sama, sebab diterjemahkan dari kata Yunani yang sama. Itu sebabnya perhatikan bagian akhir ayat 18 di mana Yesus berkata, Inilah tugas yang kuterima, lambano, dari Bapa-Ku. Itu adalah tugas dari Bapa dan bukan kehendak Yesus sendiri. Kemudian, pendeta yang di Indonesia menggunakan kutipan berikut ini sebagai bukti bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Memang, sang pendeta tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Tetapi saat sang pendeta berkata bahwa Yesus bangkit oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri, maka itu artinya bangkit sendiri. Mari kita baca kutipannya dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 437 paragraf 1. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, Juru selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Untuk menolong saudaraku dalam Tuhan,
Perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning, khususnya yang dalam bahasa Inggris. Ingat, tulisan asli adalah dalam bahasa Inggris. Di dalam tulisan aslinya, Nyonya White mengatakan, "The life that was in himself." Kalimat ini adalah bentuk kalimat lampau atau past tense, sebab ada kata was. Artinya, Yesus keluar dari kubur oleh hidup yang sebelumnya ada di dalam dirinya. Terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat. Mohon maaf. Tulisan aslinya tidak berkata demikian. Terjemahan bahasa Indonesia seharusnya berkata, hidup yang sebelumnya ada di dalam dirinya sendiri. Mengapa Roh Nubuat menggunakan bentuk kata lampau atau past tense untuk hal ini? Sebab hidup yang sebelumnya Yesus miliki, Dia telah serahkan kepada Bapanya saat Dia mati di kayu salib. Ingat dalam Lukas 23 ayat 46, Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Dan hidup yang sebelumnya Yesus miliki tersebut, Bapanya serahkan kembali, yaitu saat Yesus dibangkitkan. Inilah hubungannya dengan Yohanes 10 ayat 17 dan 18 tadi, bahwa Yesus berkuasa menerima hidupnya kembali, oleh karena itu adalah tugas dari Bapanya. Bapalah yang mampukan anaknya. Silahkan ikuti pekabaran Tentukan Pilihanmu bagian 4 untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang kebangkitan Yesus. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, ajaran para pendeta tersebut tidaklah alkitabiah dan tidak selaras dengan Roh Nubuat. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami dan apa hubungannya dengan rasa sukacita? Sebab Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 16 berbunyi, "Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan." Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri, tapi Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Sebab itulah patron bagi mereka yang mati dalam Yesus, bahwa mereka akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan tentang kebangkitan Yesus dan hubungannya dengan kebangkitan kita nanti. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 439, paragraf 3, menyatakan, "Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan jemaatnya dan memuliakannya dengan Dia jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan segala penguasa, dan jauh lebih tinggi daripada setiap orang yang ternama, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang." Kuasa siapakah yang membangkitkan Kristus dan nanti juga akan membangkitkan umat-umatnya? Kuasa Roh Bapa. Hal ini sesuai dengan Alkitab yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 11. "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Dia yang Paulus maksudkan adalah Bapa. Jadi, Roh Bapa lah yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Perhatikan, jika disebut dari antara orang mati, artinya Yesus telah mati. Dan oleh Roh yang sama, kita akan dibangkitkan. Inilah pentingnya kita mengerti kebenaran kebangkitan Yesus. Sebab itulah patron bagi kita semua. Itulah dasar sukacita kita tentang kebangkitan. Bahwa kebangkitan yang Yesus terima dapat menjadi bagian kita di dalam Yesus. Inilah yang membawa sukacita tersebut, saudaraku dalam Tuhan. Sebab apa manfaatnya bagi kita jika Yesus bisa bangkitkan dirinya sendiri? Tidak ada manfaatnya, sebab kita tidak dapat bangkitkan diri kita sendiri, dan karenanya hal itu bukan patron bagi kita. Tetapi puji Tuhan, Allah Bapa bangkitkan Yesus sebagai contoh nyata
bahwa demikianlah kita yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan nantinya. Bapa bangkitkan Yesus adalah jaminan bahwa Bapa bangkitkan kita juga, yaitu melalui Anak-Nya. Inilah sukacita sejati bagi kita, saudaraku, dalam Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 14 menyatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri. Yesus dibangkitkan oleh Bapa, dan dengan kuasa yang sama, Bapa bangkitkan kita juga nanti. Inilah jaminan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan dan membawa sukacita, khususnya tentang kebangkitan Kristus. Kristus tidak membangkitkan dirinya sendiri, tapi Kristus dibangkitkan oleh Bapa. Sebab itulah pola, patron nantinya bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka Roh-Mu ya Bapa tinggal dalam hidup kami. Dan bila mana Yesus datang kedua kali nanti, siapapun kami, entah sudah meninggal nanti, akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.